Saya akan mengerjakan yang dengan sebab jawabannya. Pertama, jelaskan algoritma adalah urutan langkah-langkah terstruktur yang disusun untuk menyelesaikan suatu masalah yang tujuan tertentu. Jelaskan pengertian pseudocode. Pseudocode adalah deskripsi yang formal dan menggunakan struktur serta bahasa yang merupakan bahasa pemrograman tetap dibaca dan mudah dibaca dan dipahami oleh penulisnya. Jelaskan pengertian flowchart dan sebutkan elemen-elemennya. Flowchart adalah representasi visual dari sebuah proses yang menggunakan simbol-simbol untuk menunjukkan misalnya untuk elemennya yaitu terminator yang berbentuk oval, input yang berbentuk jajar-jajar, proses yang biasanya digunakan dalam sengaja, decision itu untuk pemilihan atau keputusan yang berdasarkan ya atau tidak, dan adalah segi bilang ketupat. Flowline yaitu arah dari sebuah proses yang biasanya ditunjukkan dengan anak, dan preparation itu untuk eh, menyimpan angka biasanya berbentuk segitiga. Buatlah algoritma pseudocode dan flowchart dari sebuah skenario bebas dengan elemen pada flowchart. Yang pertama, algoritma. Yaitu pertama, modal program. Dua, meminta siswa memasukkan nama siswa. Tiga, meminta pengguna memasukkan nilai ujian. 4. Periksa apakah nilai uji lebih besar atau sama dengan 65. Jika ya, tetapkan status kelulusan menjadi lulus. Jika tidak, tetapkan status kelulusan menjadi tidak lulus. Tampilkan nama siswa dan status kelulusan selesai. Untuk pseudocode, yaitu pertama start. Baris kedua input nama siswa. Baris ketiga input nilai ujian. Baris keempat nilai ujian kurang lebih dari 65. Setelah itu status lulus. Else baris ke-6 else yaitu status tidak lulus. Baris ke-7 and if, ke-8 print nama siswa dan status. 9 end. Oke. Untuk yang flowchart yang pertama mulai, habis itu input yaitu nama siswa dan nilai siswa. Setelah itu masuk ke decision, keputusan. Gaya yaitu nilai inputnya 65. Jika nilainya lebih dari 65, harusnya lulus. Nah itu, jika tidak, nilainya maka statusnya tidak lulus. Ini adalah outputnya, yaitu siswa dan status lulus atau tidak lulus. Setelah itu selesai. Untuk yang kelima, merangkum seluruh isi technical meeting. Satu, untuk praktikum. Untuk praktikum, yaitu modul pertama, pemrograman dasar. Modul kedua, statement control dan looping. Modul ketiga, error. Modul keempat, function. Modul kelima, scope. Dan modul ke-6, perbedaan regular pair dan expert pair. Regular nilai sharing maksimal 90 dan expert di atas 100. Untuk nilai interview, regular yaitu 90 dan expert di atas 100. Nilai pembukuan regular disesuaikan dan untuk expert yaitu nilainya 100. Regular di interview expert kelompok, sedangkan expert ditambah dengan CO yaitu menjadi abstrak dan CO juga. Soal regular lebih mudah, sedangkan expert lebih susah. Aturan untuk peserta regular tetap dan tidak berubah, sedangkan untuk expert disesuaikan sesuai keadaan per modul.
reguler dilakukan tanpa coaching oleh CEO dan expert mendapatkan coaching dari CEO. Alur praktikum yaitu pertama tugas pendahuluan, yang kedua guidebook modul, yang ketiga training, yang keempat challenge challenge atau ya, jurnal, untuk kelima review yaitu responsi, dan trial yaitu asistensi. Responsi modul. Review itu asistensi, trial itu responsi. Untuk 7 itu laporan praktikum, dan 8 pembukuan, yang ke-9 proyek, dan yang ke-10 adalah respon dosen. Aturan praktikum pertama, tes metode cookbook. Kedua, mengumpulkan TP sesuai aturan. Ketiga, praktikan wajib menjaga kebersihan. Keempat, dilarang rokok. Kelima, dilarang membawa senjata tajam. Keenam, wajib mematikan AI agent di VS Code biasanya. Ketentuan training, review, dan trial. Training, review, dan trial minimal dilakukan 1 kali per modul. Hari training, review, dan trial ditentukan sesuai kesepakatan antara praktikan dan asisten praktikum. Training dan review trial diutamakan dilakukan secara offline dan dilakukan di area Fakultas Teknik dari jam 5 sore sampai dengan 9 malam. Ketentuan pembukuan, praktikan mengecek ke asprak setelah ACC, maka perlu ke di modul untuk mendapatkan ACC di kartu kontrol. Tidak boleh meminta ACC pada asprak yang menjadi PJ modul. Setelah mendapat 6 tanda tangan di kartu kontrol, dapat dari 6 PJ modul, silakan mendapatkan ACC modul dari CEO dan langsung mengumpulkan pembukuan. Format tugas pendahuluan, menggunakan kertas double folio, tidak bolak-balik, ditulis menggunakan pulpen, tinta hitam. Minimal 3 lembar, belum termasuk referensi. Tulis identitas, nama, NIM, kelompok di pojok kanan atas. Format menggunakan IEEE, style, dan 3 referensi sumber. Itu minimal. TP diberikan H-2 sebelum praktikum dan dikumpulkan sebelum pretest. Pengerjaan TP dilakukan tanpa rebutan referensi. Sekian dari saya.